Halo guys, bertemu kembali dengan saya Arta Sasta. Di video kali ini kita akan sedikit berbicara mengenai proses pembuatan gitar dan juga bagian-bagian pada gitar elektrik. Oke. Jadi gak lama ini saya sempat bikin custom gitar di pengrajin gitar ya, pastinya. Jadi kita sekarang bakal bicara-bicara mengenai proses pembuatan bagaimana dan bagaimana bagian-bagian gitar elektrik ini. Jadi kalau kita udah tahu prosesnya, maka bagian-bagiannya bakal otomatis kita bakal tahu ya. Kita mulai aja langsung dari bagian yang pertama. Jadi secara teori itu gitar elektrik dibagi dalam 3 bagian ya. Yaitu yang pertama, ini bagian headstock, ini bagian neck, dan yang ini bagian body. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi pertama kali dibuat itu yaitu bagian headstocknya dulu ya. Gitar itu dibuat pertama bagian headstock, kemudian necknya. Bagian headstock kita munculkan gambarnya seperti ini. Jadi bagian bagian headstock itu ada tiga kayu ini ya. Yang headstocknya itu yang kayu yang kecil itu yang tengah, yang kiri itu buat necknya, dan yang kanan itu kayak rosewood, itu buat fingerboard. Oke, jadi headstock ya yang pertama kali dibuat. Headstock itu pertama dibuat kayak begini nih. Di situ digambar di situ ada titik-titiknya, itu titik-titik itu nanti dibolongin untuk dibuat dryernya ya. Dan untuk headstock ini saya menggunakan kayu mahogany ya. Jadi nanti di sini dipasang dryer atau tuning mesin ya namanya, tuning mesin. Oke. Jadi proses pembuatannya setelah dibuat headstock, kemudian dibuatlah bagian neck. Nah, necknya seperti ini. Necknya juga saya buat dari bagian menggunakan kayu mahogany ya, mahogany. Jadi kayu mahogany itu dibentuk seperti ini. Jadi bagian yang bolong ini diisi truss rod. Truss rod itu digunakan untuk mengatur fingerboard nantinya. Jadi waktu pembuatannya itu dan neck langsung disambung ya ke bagian headstock. Nah, di bagian neck itu dibolongin, diisi truss rod. Kemudian dipakein kayu rosewood. Nah, kayu rosewoodnya itu kayak gini nih bentuknya. Ya, jadi kayu rosewood itu kayak gitu, warna coklat. Lalu dibentuk. Ini fretnya nanti bakalan isinya 22 fret. Jadi ini yang jadi itu ada 22 fret ya. Jadi fingerboard itu dibuat garis-garis untuk isi fret. Jadi pada awalnya fret itu nggak ada dulu ya, baru begini doang ya. Garis-garisnya dulu. Nah, itu jadi fretboardnya itu diukir ya, itu nanti dipasangin inlay. Inlay itu titik-titik yang ada di gitar. Biasanya di sini suka ada titik ya. Ada yang dot, kalau yang dot itu titik. Kalau yang ini kita pakainya trapezoid modelnya ya. Model trapezoid kalau untuk jenis Les Paul. Oke, kita lanjut lagi. Setelah neck headstock udah jadi, sama bright udah dibuat, sama fingerboard udah dibuat. Kita lanjut lagi ke pembuatan body. Bodinya dibentuk. Jadi ini tuh ada 2 kayu yang ditempel untuk bagian depan dan bagian belakang. Nah, tapi yang saya pakai ini kayunya jenisnya kayu one piece ya. Jadi kayu itu ada yang multi piece, ada yang one piece. Jadi kalau multi piece itu kayu sambung. Kayu sambung bisa 2 sampai 8 sambungan tergantung pilihan kita ya. Nah, kebetulan saya pakainya one piece. Tapi kenapa one piece ada 2 sambungan juga? Jadi bukan 2 sambungan sebenarnya, itu bagian depan, belakang jadi 1. Sedangkan kalau yang kayu multi piece itu kayak gini nih. Kayu bekas-bekas digabungin, di press, di unplus sampai halus. Tapi tetap kelihatan sih itu bekas sambungannya ya. Kayak gitulah kayu multi piece. Biasanya gitar yang menggunakan kayu multi piece ini harganya lebih murah dibandingkan yang menggunakan kayu one piece.
Jadi kenapa pakainya yang one piece? Itu alasannya karena kalau pakai yang multi piece banyak sambungan, lebih mudah bodinya lebih mudah bengkung, ntar suara yang hasilkan juga kurang bulat, apalagi kalau sampai jatuh langsung udahlah hancur kalau pakai yang multi piece ya. Karena kan kita nggak jatuh juga, makin lama kayu-kayunya itu yang bahannya kurang bagus, dia banyak lah keluhannya. Kalau bodinya yang udah bengkung ya udah susah. Kalau fingerboard bengkung tinggal pakai truss rod, kalau body susah sih. Jadi kalau misalnya body udah selesai dibentuk, nah ini kayu bodinya tuh dari ini ya, kayu ini nih. Kalau body udah selesai dibentuk, ini di press, dijadiin satu ya, di press selama beberapa hari ya, sehari, paling sehari 2 hari. Tapi ada juga yang lama, tergantung udah nempel, udah rekat atau belumnya ya. Semakin lama di press itu semakin bagus. Setelah bagian body jadi kayak gini nih bentuknya kan, banyak serat-serat kayu mahoni itu masih ada. Nah tapi kan karena serat-seratnya itu kurang bagus kalau buat di depan, jadi ditempel kayu play maple, kayu pinner play maple. Jadi yang kita pakai itu kayu pinner ya. Pinner ini kayak gini nih kayunya, kayak gini. Di kayu pinner itu bentuknya seperti ini. Ada 2 di sisanya ya, sisa bentuk-bentukannya itu. Ini kayunya tipis banget, mudah dipatahin juga. Jadi ini bukan triplek nih, namanya kayu pinner ya. Ya selembar gitu. Jadi tujuannya kayu pinner itu biar apa? Biar lebih bagus aja kelihatannya. Gitu. Nah, jadi kalau ke suara ya, suara itu nggak ngaruh. Karena kan itu cuma kayu sambung. Beda sama yang bagian topnya itu dipakein kayu beneran. Kayu play maple yang asli, pasti ke suara juga ngaruh. Karakter suaranya juga. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah dibuat bagian itu, diamplas lagi, dirapihin lagi. Kalau udah rapi, mulailah ke bagian tahap selanjutnya, yaitu tahap cat ya. Buat ngecatnya itu ada beberapa proses juga ya. Yang pertamanya dibuat kayak gini, dibuat warna merah kayak gini. Jadi ini warnanya itu konsepnya sunburst dicampur iced tea, ada kesan vintage-nya juga kayak gitu ya. Ini pertama warna sunburst itu ya seperti ini kan, yang proses pertama kayak gini dibuatnya. Lalu dibuat lagi dan disemprot ke belakangnya. Nah kelihatan kan masih kurang rapi bagian-bagiannya, banyak yang bocel-bocelnya. Nah itu nanti diamplas lagi, lalu dicat sampai tahap kedua. Tahap keduanya kayak gini nih. Jadi ada bekas-bekas kayu yang kurang rapi itu diperhalus lagi. Kalau udah semuanya udah rapi, barulah dipasang binding atau listnya. List warna krim. Jadi ini bisa kelihatannya ini listnya kayak gini. List warna krim. Kalau listnya udah dibuat, ditempel, dibuat lagi sampai mengkilap. Kemudian dikeringin lagi. Nah di atasnya itu dipasangin merek. Jadi di merek ini stiker, lalu di clear ya, jadi nggak timbul. Kalau saya cuma stiker doang kan gampang dilepas, kalau ini nggak gampang dilepas. Tapi ini bisa dilepas, kalau mau dilepas di crop dulu, tempel stiker lagi kayak gitu ya. Jadi ini cuma stiker aja. Ini nih, kelihatan nggak? Kelihatannya ini stiker aja jadinya nih, bukan merek beneran. Suka-suka sih mau pakainya apa kalau namanya custom ya. Kalau udah jadi kayak begini, berarti udah jadi semua ya. Tinggal pemasangan ke spare part. Oke. Jadi sebagian besar bagian-bagian gitar itu spare part atau hardware-nya ya mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitulah, hardware-nya rata-rata yang dibilang bagian-bagian gitar itu. Jadi yang pertama dibuat itu adalah yang pertama dipasang itu adalah dryer atau tuning mesin. Ini ada di bagian
headstock. Ini fungsinya buat kendorin atau kencengin senar. Nah, lalu di sini namanya nut. Orang bisa bilang bone juga ya, karena ini emang terbuatnya dari tulang. Tapi ada beberapa juga nut yang dibuatnya cuma dari bahan-bahan plastik itu ya, bukan dari tulang. Untuk gitar tertentu biasanya gitu. Kalau yang ini kebetulan saya pakainya dari tulang. Kemudian bagian selanjutnya adalah bright and tailpiece. Ini bright, ini tailpiece. Jadi tailpiece itu gunanya buat nempelin, menyanggah senarnya ya. Jadi kalau gitar akustik kan biasanya pakai pin. Kalau ini nggak pakai pin, makanya tailpiece. Di sini dipakein bright. Nah, bright ini masih bisa diatur ketinggiannya dari sini. Pakai obeng ya. Kalau udah bright dipasang, disetting juga ketinggiannya juga sesuai standar aja sih. Bisa juga sesuai selera, tapi biasanya disetting sesuai standar kalau kita nggak request pengen kayak gimana ya. Tapi kok usahain jangan terlalu ceper juga, karena kalau terlalu ceper dimaininnya nggak enak. Tapi jangan terlalu tinggi juga, kalau terlalu tinggi juga buat main melodinya sakit tangan. Bagus sih standar aja gitu. Kita lanjut lagi adalah pick up. Pick up itu seperti ini. Ini pick up neck, ini pick up bright. Jadi pick up itu ada dua ya, ada neck, ada pick up bright. Nah, jenis pick up juga ada single coil, ada humbucker. Bedanya apa? Bedanya kalau humbucker itu ada dua ya coilnya. Jadi dia itu lebih suaranya lebih enak, buat distorsi lebih tebal dibandingkan yang single coil. Tapi single coil itu lebih enak suara treble-nya ya. Jadi buat main clean tuh lebih enak pakai yang single coil. Secara teori sih begitu. Tapi kalau udah dengerin sih bagus-bagus aja ya pakai humbucker juga. Oke, jadi ini pakainya gitu ya. Oh ya, ada juga yang pakainya di namanya kalau nggak salah step ya, di sininya. Jadi bisa ditarik ke atas jadi humbucker, ke bawahin jadi single coil. Ada yang bisa kayak gitu. Dan saya pakainya di pick up-nya ori dari Epiphone ya. Epiphone Alnico Classic. Ini tuh adalah pick up yang emang dipasang di di model Epiphone. Tapi Epiphone seri lama ya. Kalau seri baru udah pakainya yang Pro Bucker kalau nggak salah. Oh ya, pick up juga ada pick up pasif, pick up aktif. Kalau yang ini kita pakai pick up pasif. Kalau yang aktif itu pakai baterai kotak biasanya. Jadi kalau pick up aktif itu suaranya lebih kencang. Selanjutnya adalah pick guard. Pick guard itu yang ini, sama ini klemnya. Jadi pick guard ini fungsinya biar keren aja ya. Beberapa gitar ada juga yang nggak pakai pick guard, seperti gitar akustik saya nggak ada pick guardnya. Kita lanjut lagi ke bagian knob. Sini ada 4 knob. 2 knob volume, 2 knob tune. Ada volume, ada knob tune. Ada switch-nya juga di sini. Di switch-nya tuh biasanya ada yang 5, ada yang 3 mode. Kalau ini 3 mode. 1, 2, 3. Kalau yang 5 biasanya pick up-nya ada 3. Jadi ada pick up beat-nya juga. Kalau ini kan cuma pick up neck sama bright. Kalau yang ada 5 switch biasanya pick up-nya itu ada 3. Ada pick up beat-nya juga. Oke, jadi semua elektronik itu disolder. Ada yang namanya potensio juga. Jadi di sini itu di belakangnya buat potensio itu taruh di sini nih. Potensio ditaruh sini. Kalau ini yang buat switch-nya. Switch taruh sini. Semua elektroniknya nanti disolder, disambung menjadi banyak kabelnya. Jadi di sini tuh ada lubang-lubang buat masukin kabel ya. Ini solid sih bentuknya, tapi ada jalur-jalurnya sengaja dibuat lubang gitu ya, buat nyambung-nyambung kabelnya juga. Dan untuk beberapa gitar di bagian belakang sini tuh ada yang dipasang shielding aluminium foil ya, aluminium foil untuk meredam noise. Tapi kalau yang saya nggak pakai karena kebetulan nggak noise ya.
Jadi kalau semua udah terpasang, ditutup cover tutup belakangnya langsung dipasang, dibautin aja itu. Jadi kalau ada masalah di pick up atau apanya bisa dibongkar dari situ. Selanjutnya pasang end pin. End pin tuh bagian ini ya. End pin ini sama di bawah satu. Jadi fungsinya end pin buat strap gitar. Di akustik juga ada sih. Kalau udah senar dipasang, inilah senar, pasti semua udah tahu senar. Senar itu ukurannya bisa sesuai selera. Saya pakai senar ukuran 10. Ini ya, Rexir ukuran 10. Harganya sekitar 225. Ini yang ori. Usahain pakainya yang ori ya, jangan pakai yang KW kalau senar. Karena kalau yang KW kualitasnya kurang bagus. Jadi kalian mau pakai ukuran 9, ukuran 10 tuh suka-suka aja, gimana enaknya. Kalau senar 9 di bendingnya enak, tapi gampang putus kalau kita kelebihan powernya ya. Atau mau pakai yang lebih bulat lagi suaranya, bisa pakai senar ukuran 11 atau 12. Tapi semakin besar ukuran senarnya, semakin banyak power yang digunakan untuk memencet senar-senar itu. Nah, untuk mereknya sebenarnya nggak harus Elixir ya. Banyak, ada Rio, Ernie Banks, dan masih banyak lagi lah merek-merek senar yang terkenal. Tapi saya emang pakainya ini aja. Jadi kalau senar itu dipasang, otomatis ini di setting nih. Truss-rod itu nyeting dari sini. Jadi ini covernya doang, covernya dibuka, di setting pakai kunci L. Mengikuti ukuran. Jadi kalau kalian ganti, misalnya pasang Elixir, nanti saya mau ganti pakai senar lain, ukurannya beda lagi, ya otomatis harus disetting lagi. Fingerboardnya ya, bagian truss rodnya itu harus disetting lagi. Bahkan untuk beberapa, kalau ganti ukuran senar harus diganti juga nutnya, atau brightnya harus disetting juga, kayak gitu sih. Jadi kalau udah beres, gitar siap dipakai. Jadi sambil tadi bicara prosesnya secara singkat, saya nggak tampilin video ya tadi, karena kan emang saya nggak videoin waktu buatnya, cuma ada beberapa dokumentasi foto-fotonya aja. Jadi setelah saya jelaskan semua, otomatis kita langsung hafal ya bagian-bagian dari gitar elektrik ini. Jadi kita ulang lagi dari atas ya. Yang ini namanya dryer atau tuning mesin. Lanjut lagi, ini mereknya atau stiker atau bisa nama kalian. Bagian ini namanya cover truss rod. Lanjut lagi, ini namanya nut atau bone, orang nyebutnya bone atau nut. Lalu lanjut lagi, namanya fret nih, yang garis-garis ini. Yang ini namanya inlay. Inlaynya itu ada yang titik, dot. Kalau ini trapezoid jenisnya. Banyak sih. Kalian mau bentuk apa juga ganti. Bentuk hati juga bisa. Sesuai keinginan aja ya kalau custom. Nah, ini namanya binding atau list orang nyebutnya. Ini pick up neck, pick up bright. Ini cover pick upnya. Cover pick up warnanya bisa diganti ya. Pengen warna apa juga bisa. Ini pick guard. Jadi pick guard dan cover pick up itu beda ya. Ini cover pick up, ini pick guard. Ini klaimnya, klaim pick guard. Di sini namanya bagian switch. Switchnya ada 3W, 5W, ini 3W. Dan ini namanya knob. Kita sebut knob atau knob. Di bagian dalamnya ini ada potensio. Jadi di dalam knob ini ada potensionya. Yang ini covernya namanya cover belakang. Ini juga switch, ini cover switch. Ini namanya bright. Ini tailpiece. Dan ini end pin. Kalau dibagi jadi 3 lagi, ini headstock,
ini bagian neck, ini bagian body. Jadi neck dan fingerboard itu beda ya. Fingerboard itu yang ininya, rosewoodnya ini yang tadi. Kalau neck itu kayunya. Jadi kalau kita necknya bengkung, itu nggak bisa dibuat lurus. Tapi kalau fingerboardnya yang bengkung itu bisa diperbaiki kayak gitu ya. Bisa dibuat lurus dengan kunci L. Jadi yang pakai kunci L itu fingerboard, bukannya neck. Kalau necknya bengkung udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini servis. Oke, jadi kayak gitu ya. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian dan sampai jumpa.